Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan bahagia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Sebelum kita mulai penjelasan tentang operasi hitung pada bilangan pecahan, lebih baik kalian berdoa dulu ya. Operasi bilangan pecahan. Yang pertama penjumlahan. A per C ditambah B per C sama dengan A plus B per C. Yang kedua pengurangan. A per C dikurangi B per C sama dengan A dikurangi B per C. Untuk penjumlahan, jika tidak sama penyebutnya, itu penyebutnya harus disamakan, juga berlaku untuk pengurangan. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil dari operasi hitung pecahan berikut. Yang pertama 1/5 ditambah 2/7. Nah, di sini bisa diselesaikan dengan cara mengalihkan silang. Jadi 1 kali 7 ditambah 2 kali 5 per 35. 35 itu berasal dari 5 kali 7. Jadi hasilnya 7 ditambah 10 per 35 sama dengan 17 per 35. Untuk contoh pengurangan, 2/5 dikurangi 1/3. Ini bisa diselesaikan dengan cara sama dengan penjumlahan tadi. Jadi dikalikan silang, 2 kali 3 dikurangi 1 kali 5 per 15 itu berasal dari 5 kali 3. Hasilnya adalah 6 dikurangi 5 per 15 sama dengan 1/15. Nah, di sini untuk penjumlahan dan pengurangan itu mempunyai sifat komutatif, yaitu A per B ditambah C per D sama dengan C per D plus A per B, yaitu pertukaran. Komutatif itu artinya pertukaran. Yang keempat, sifat asosiatif atau pengelompokan. A per B ditambah C per D ditambah E per F itu sama dengan A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F. Yang nomor 5 itu perkalian. A per B kali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Jadi untuk perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Yang keenam itu pembagian. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Untuk pembagian ini berubah menjadi perkalian. Itu yang di sebelah kanan dibalik. Jadi A per B kali D per C. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Selesaikan operasi hitung pecahan berikut. 3/5 kali 1/4. Nah, ini bisa diselesaikan dengan 3 kali 1 per 5 kali 4 sama dengan 3/20. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Yang kedua misalnya 3/4 dibagi 11/2. Ini bisa diselesaikan dengan 3/4. Nah, ini operasinya jadi perkalian, sebelah kanan dibalik. 2 kali 2/11. Jadi di sini hasilnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 11 sama dengan 44. Nah, ini dikecilkan atau disederhanakan menjadi 3/22. Perkalian dan pembagian pecahan negatif. Pada materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan telah dibahas hal-hal berikut. Hasil perkalian pecahan-pecahan diperoleh dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang
dan penyebut dengan penyebut. Yang kedua, hasil pembagian pecahan diperoleh dengan cara mengubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan pembaginya. Selain itu, sifat-sifat di atas perlu diingat kembali tentang tanda bilangan dari hasil perkalian ataupun pembagian. Yang pertama, A kali negatif B itu sama dengan negatif AB. Negatif A kali B sama dengan negatif AB. Nomor 3, negatif A kali negatif B itu sama dengan AB. Nomor 4, A negatif dibagi negatif B itu sama dengan negatif A per B. Untuk nomor 5, negatif A dibagi B sama dengan negatif A per B. Dan yang terakhir, negatif A dibagi negatif B sama dengan AB. Jadi ini bisa saya simpulkan, perkalian atau pembagian jika tandanya itu 1 atau ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Kalau tandanya itu 2 atau negatifnya 2 atau genap, itu hasilnya adalah positif. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil perkalian dan pembagian pecahan-pecahan berikut. Yang pertama misalnya negatif 3/8 kali 2/5. Nah, ini penyelesaiannya seperti contoh tadi, yaitu dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi hasilnya adalah negatif 3/8 kali 2/5 sama dengan negatif 6/40. Disederhanakan menjadi negatif 3/20. Contoh lagi misalnya negatif 2/3 dibagi negatif 3/2. Nah, ini dijadikan pecahan biasa dengan cara bawah kali samping ditambah atas. Jadi 2/3 itu menjadi negatif 7/3, sedangkan 3/1/2 itu menjadi 7/2. Jadi negatif 7/3 dibagi negatif 7/2. Nah, ini akan menjadi operasi perkalian menjadi negatif 7/3 kali negatif yang sebelah kanan dibalik menjadi 2/7. Hasilnya adalah 2/3. Jadi kalau negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Selanjutnya tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Operasi campuran pada bilangan bulat juga berlaku pada pecahan. Penyelesaian operasi hitung campuran pada pecahan dilakukan dengan cara memperhatikan sifat-sifat operasi hitung seperti halnya bilangan bulat. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka operasi yang terletak di sebelah kiri diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama kuat sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga operasi perkalian dan pembagian diselesaikan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari operasi hitung pecahan. 1/4/5 dikurangi 3/4 dibagi 1/2. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara dirubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu bawah kali samping ditambah atas. Jadi di sini bisa diselesaikan 9/5 dikurangi. Nah, ini karena pembagian itu lebih kuat, jadi ini dikurung biar gampang. Jadi 3/4 dibagi 3/2 sama dengan 3/5 dikurangi. Nah, ini menjadi operasi perkalian. Jadi 3/4 kali 2/3. Nah, sini hasilnya sama dengan 9/5
dikurangi 2/4 sama dengan 36 dikurangi 10 dibagi 20 sama dengan 26/20. Nah, ini disederhanakan menjadi 13/10 dan dirubah menjadi bilangan operasi campuran, pecahan campuran itu menjadi 1/3/10. Selanjutnya tentang operasi hitung desimal. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Itu contohnya yang pertama, misalnya 0,73 ditambah 0,21. Nah, ini cara perhitungannya sama dengan bilangan bulat. Kalau untuk desimal itu komanya itu diluruskan. Jadi di sini digunakan susun ya, disusun 0,73 ditambah 0,21 itu sama dengan 0,94. Jadi di sini komanya diurutkan. Untuk pengurangan itu sama, letak tanda komanya diluruskan juga. Misalnya 12,63 dikurangi 0,231 itu jadi 12,630. Terus nolnya itu dipas di angka 2 yang 12,231. Pengurangannya sama di sini. Kalau misalnya di atas lebih kecil daripada di bawah, itu ambil depannya itu tetap 10. Selanjutnya tentang perkalian desimal. Nah, di sini inti dari perkalian desimal ini bisa mengalikan seperti bilangan bulat. Misalnya 2,83 kali 1,6 itu mungkin bisa diselesaikan dengan perkalian susun atau mungkin dengan cara membagi dengan angka kelipatan 10. Misalnya 283 dibagi 100 kali 16/10 atau ini dirubah menjadi pecahan biasa. Jadi dirubah menjadi pecahan biasa sama dengan 283 kali 16/1000. Jadi 4528 dibagi 1000. Jadi komanya dari belakang maju ke depan atau dari kanan ke kiri. Jadi dihitung 4,528 hasilnya. Yang ketiga, pembagian desimal. Untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan desimal, usahakan agar pembaginya merupakan bilangan bulat. Jadi di sini kalian harus pandai porogapit. Jadi kalau tidak bisa porogapit ya mungkin tidak bisa mengerjakan. Contohnya misalnya di sini 14,245 dibagi 0,7. Jadi di sini 0,7-nya itu dikalikan 10 biar jadi desimal. Kalau bawah kalikan 10, atas juga dikalikan 10. Jadi di sini hasilnya adalah 142,45 dibagi 7 sama dengan 20,35. Contoh lagi misalnya 1,03248 dibagi 0,012. Nah, di sini pembaginya adalah 0,012. Jadi di belakang koma itu ada 3 angka sehingga ini dikalikan 1000 biar menjadi bilangan bulat. Jadi kalau atas kalikan 1000, bawah juga kalikan 1000. Dan di sini hasilnya adalah 86,04. Penerapan operasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya berikan contoh. Misalnya dalam ruang perpustakaan terdapat 40 siswa. 20 siswa membaca puisi, 15 siswa membaca novel, sehingga sisanya membaca surat kabar. Persentase siswa yang senang membaca koran adalah. Nah, ini bisa diselesaikan. Misalnya baca surat kabar itu sama dengan 40 dikurangi
20 ditambah 15, yaitu 5 siswa. Persentase surat kabar itu sama dengan 5/40 kali 100%. Jadi 5 siswa yang suka surat kabar dibagi jumlah keseluruhan kali 100%, sama dengan 12,5%. Jadi di sini jawabannya adalah C. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tolong LKS-nya dipelajari juga dan soal-soalnya juga dikerjakan biar kalian lebih paham dan mungkin lebih lihai mengerjakan soal matematikanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.